Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Berkat dan Manfaat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 18a dan 19. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesawi adalah tanaman populer di Palestina. Sesawi yang dalam bahasa Yunani namanya Cocos sinapios. Ini bisa tumbuh dengan ketinggian 3 meter. Bahkan bisa mencapai ketinggian 4 meter bila tumbuh di daerah yang berdekatan dengan Laut Genesaret. Biji sesawi biasanya dipakai untuk bumbu. Sesawi memiliki ukuran yang sangat kecil. Penginjil Markus sebagai penulis tertua memberi keterangan, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayur-sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabangnya. Markus bab 4 ayat 31b dan 32a. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Menarik untuk disimak bahwa Tuhan Yesus menggunakan sesawi untuk menggambarkan apa itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Perumpamaan ini mengajak para pendengarnya mengenali jati diri mereka sebagai kawanan gembalaan Yesus, sebagai kelompok baru dan kecil. Namun mereka tidak perlu berkecil hati. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah mengisyaratkan kepada para pendengarnya bahwa Allah lah yang menjadi raja dan penguasa dalam kehidupan para pengikut Tuhan Yesus. Kuasa Allah itu bisa dialami oleh mereka yang datang kepada Yesus, tinggal di dalamnya, dan mengharapkan segala sesuatu daripadanya. Maka kalau Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, sekalipun yang terkecil dari yang lainnya, tetapi jika ditaburkan dan tumbuh, ia akan menjadi pohon yang banyak cabangnya, tempat burung-burung bersarang dan mengalami keamanan dan kenyamanan. Mereka bisa membuat sarang dan melanjutkan keturunan. Kerajaan Allah adalah rumah penuh kedamaian. Maka kelompok kecil pengikut Tuhan Yesus itu haruslah tampil seperti biji sesawi yang mengembangkan dirinya menjadi sesuatu yang menarik minat banyak orang untuk datang dan mengalami sukacita dan damai. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita sadari bahwa orang-orang Kristen di bumi Nusantara ini adalah salah satu kelompok yang terkecil. Kecil tidak berarti lemah. Kecil juga tidak berarti tidak memiliki peran.
Setiap orang Kristen seharusnya merasa terpanggil untuk menjadi berkat dan menjadi manfaat bagi orang lain. Ia harus menjadi magnet dan memiliki daya tarik serta daya pikat yang mengumpulkan orang mendekat kepadanya. Persoalannya, bagaimana hal itu mungkin terjadi kalau tidak ada faktor X atau faktor wow yang bisa mempesona orang lain? Dalam perumpamaan tentang biji sesawi hari ini disebutkan bahwa burung-burung datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu menjadi tujuan unggas karena ia memastikan aman dan nyaman berada di tempat barunya itu. Demikian pula seorang Kristen seharusnya memiliki sesuatu yang dapat memikat hati banyak orang mendekat kepadanya. Maka doa seorang Kristen yang baik adalah kerinduan sebagaimana diungkapkan oleh Santo Franciscus de Sales ini. Jadikanlah aku pembawa damai, pembawa cinta kasih, pembawa pengampunan, pembawa kerukunan, pembawa kepastian, pembawa kebenaran, pembawa harapan, pembawa kegembiraan, dan pembawa terang. Inilah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang di luar gereja. Orang-orang membutuhkan rasa damai dan dicintai, maka seorang pengikut Yesus harus lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, mengampuni daripada diampuni. Bahkan ia siap mati seperti Yesus agar dapat hidup suci di hadapan Tuhan yang dicintai dan dipercayainya. Saudara-saudari terkasih, inilah pertanyaan besarnya. Apakah aku siap menjalani watak kekristenan yang dinantikan Tuhan daripadaku? Yaitu menghadirkan Tuhan yang mulia dan agung itu dalam serba kesederhanaan dan dalam hal-hal yang kecil, tetapi mendatangkan berkat dan memberi manfaat yang besar yang dibutuhkan banyak orang yang mencari keselamatan dalam hidupnya. Kita diingatkan serta diajak untuk menampakkan wajah Allah yang agung, yang mulia dan maha rahim, serta maha kasih dalam cara hidup kita yang biasa-biasa saja, yang sederhana namun memikat hati, yang remeh-remeh tetapi menggelorakan keinginan tahu banyak orang. Perumpamaan tentang biji sesawi hari ini adalah undangan untuk tumbuh dan dewasa dalam tuntunan Sang Empunya Kerajaan Allah. Percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan menjadikan kita berkat dan menjadikan kita manfaat bagi kebaikan bersama. Kehadiran kita bukan hanya sekedar memiliki nama Kristen, melainkan menjadikan hidup kita seperti Kristus sendiri, yang di dalam Dia orang menemukan sukacita, damai, dan kasih sayang. Apakah dalam hidupku aku sudah menjadi berkat
dan memberi manfaat bagi sesama? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih bahwa hari ini kami dididik untuk menyatakan wajah Allah dalam menyediakan diri agar menjadi berkat dan manfaat untuk orang lain. Tolonglah kami mewujudkannya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.